Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Pastinya luar biasa. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah online kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan lewatkan ibadah Natal GBI Margonda secara online pada tanggal 20 Desember 2020 di channel YouTube GBI Margonda. Mari ajak teman, saudara, keluarga, Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti Natal ibadah online GBI Margonda. Dan jangan lupa, pada hari ini juga ada Natal ibadah anak sekolah minggu secara online jam 3 sore di channel YouTube GBI Margonda. Mari Bapak Ibu, Saudara juga bisa mengajak anak-anak untuk bisa mengikuti kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini. Shalom orang tua hebat, Sekolah Minggu GBI Margonda akan merayakan ibadah Natal secara online yang akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 pada pukul 3 sore melalui channel YouTube GBI Margonda Depok. Kami akan mengadakan aktivitas tambahan melalui Zoom yang akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 pada pukul 4 sore. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, orang tua hebat untuk memastikan anak-anaknya sudah mandi dan makan sebelum ibadah dimulai. Yang kedua, memastikan anak-anak sudah berpakaian rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum ibadah dimulai, merasakan hadirat Tuhan. Yang keempat, orang tua hebat untuk dapat mendampingi anak-anaknya. Yang kelima, dan bermain pada saat beribadah. Ibadah Natal Sekolah Minggu GBI Margonda akan disertai dengan malam kudus. Orang tua hebat kan dapat menyiapkan lilin, jika tidak ada dapat menggunakan flashlight pada handphone. Kami tunggu ya kehadirannya di ibadah Natal Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya, GBI Margonda membuka layanan doa bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah, pergumulan, sakit penyakit, atau membutuhkan dukungan doa yang lainnya. Caranya, Bapak Ibu bisa langsung mengirim pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Nanti akan ada tim pendoa kami yang akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman, Bapak Ibu langsung bisa mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Margonda dengan nomor rekening 869 196 5252. Atau Bapak Ibu bisa scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti mobile banking, OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberian ibu bapak saudara berlimpah-limpah. Amin.
Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesaksian atas perbuatan Tuhan dalam hidup ini, atas kebaikan Tuhan, bisa berupa mukjizat, kesembuhan, dan yang lainnya, dapat mengirimkannya ke call center GB Margonda di nomor 0812 8815 1134. Kesaksian dapat berupa tulisan maupun video singkat yang berdurasi 3-4 menit. Kesaksian berupa tulisan akan di-share dalam grup WhatsApp GBI Margonda, dan kesaksian berupa video singkat akan ditampilkan dalam ibadah online GBI Margonda. Kami tunggu video Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk beribadah di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita boleh bawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan oleh karena kasih setianya terus melimpah dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai ibadah sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kalau kami boleh ada di bulan Desember ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami nikmati, setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, bahkan nafas kehidupan hari yang baru yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan sepanjang tahun ini kami boleh melihat Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kebaikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini. Baik yang di rumah-rumah, di perjalanan maupun yang berada di rumah sakit sekalipun. Mari Bapa, Engkau yang jamah kami, Engkau yang buka setiap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindukan ada kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ada sukacita melimpah dalam nama Yesus. Ada pengharapan yang kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadirat
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar musik naikkan pujian ini. Yesus, kami sembah Kau, kami sujud di hadapan-Mu. Ini yang jadi keinginan kami. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
dan disembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi, katakan sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dimuliakan, sebab Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Lebih lagi katakan layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Serahkan haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu, kita bisa sampai di bulan Desember itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita mau sorak-sorai bersama-sama. Lord, you are good. Haleluya. Haleluya. Yes. Yeah. Woo. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang padamu. Kami mau menyembah Engkau. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar syaro ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku dan sahabatku.
manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu Tuhan, Allahmu yang Maha Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah sahabatku, oh, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami mau menyembah-Mu, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Aku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah sahabatku, Engkau mulia, Engkau Rajaku. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan kita dalam roh dan kebenaran. Kita mau sembah Dia. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau
Shalom, sukacita Tuhan melimpah bagi saudara semua. Nah, kita memasuki minggu kedua di bulan Desember. Di bulan ini kita punya tema New Level. Karena saya rindukan semuanya memiliki level yang baru, level yang lebih naik lagi. Di minggu pertama kita pelajari tentang falling in love to Jesus. Biar kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita juga harus mendasarkan setiap hubungan kita dengan Tuhan dengan kasih. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang mindset atau pola pikir. Karena kita harus punya pola pikir yang benar, kita harus punya pola pikir yang baik, sehingga kita bisa memasuki tahun 2021 lebih baik lagi. Nah, di dalam Amsal 23:7a, firman Tuhan berkata demikian, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam terjemahan New King James, di sana dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya, itulah dia. Jadi lewat ini kita bisa tahu apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah kita. Karena itulah kita harus punya pola pikir yang benar. Bahkan di Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini ada perintah daripada Tuhan yang ditulis oleh Paulus pada jemaat di Filipi, bahwa mereka harus mempunyai pikiran yang benar, pikiran yang manis, pikiran yang sedap didengar. Karena apa? Apa yang mereka pikirkan itu yang akan mereka terima. Karena itu kita semua harus punya pola pikir yang benar, pola pikir yang positif. Biarlah di bulan ini level kita mau naik lagi. Kita memasuki level yang baru dalam pola pikir kita. Mari kita pelajari tentang pola pikir positif. Pola pikir positif apa yang harus kita miliki? Yang pertama, pola pikir positif tentang diri kita. Pola pikir positif tentang diri kita. Bilangan 13 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Tuhan tidak mau bangsa Israel keluar dari Mesir dan mati di padang gurun. Tapi Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Tanah yang begitu penuh susu dan madu. Dan itu yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian, maka diutuslah 12 pengintai ke sana. Setelah mereka kembali, 10 orang memberitakan kabar buruk, tapi 2 orang memberitakan kabar baik. Sayangnya 10 orang itu memandang diri mereka seperti belalang. Karena di ayat 33 daripada bilangan 13 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka lupa bahwa mereka adalah tentara Tuhan. Mereka lupa mereka ada pilihan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian buat mereka. Mereka tinggal masuk ke tanah perjanjian, menaklukkannya, dan mereka akan memiliki tanah perjanjian. Tapi karena pola pikir yang salah, mereka hanya memandang diri mereka adalah belalang. Hal itu yang membuat mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Saudara, seringkali kita gagal menerima janji Tuhan karena pola pikir kita yang salah. Padahal Tuhan sudah menjanjikan segala janji-janjian di dalam Alkitab, dan itu diberikan buat kita semua. Karena itu kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan dengan pola pikir yang benar. Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu yang akan kita terima. Seringkali kita berpikir bahwa kita ada orang yang bodoh. Kita ada orang yang lemah. Kita ada orang yang gagal. Kita ada orang berdosa. Kita tidak mungkin menerima janji Tuhan. Apalagi kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Mungkin kita punya pola pikir yang negatif terhadap diri kita. 2020 aja kita sudah mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak goncangan-goncangan. Lalu kita mulai berkata, saya tidak mungkin berhasil di tahun 2021. Pasti akan banyak kesukaran-kesukaran yang ada.
saya memang lemah, saya memang orang berdosa dan sebagainya. Pola pikir itu yang kita miliki, maka kita jadi seperti yang kita pikirkan. Karena itu kita harus rubah pola pikir kita. Bahwa kita bisa bersama Tuhan. Saya teringat sebuah kisah tentang seekor gajah. Satu kali ada orang datang ke sirkus, lalu di sana dia lihat seekor gajah besar yang diikat dengan tali dan dipatok dengan suatu kayu. Waktu orang melihat gajah ini, mereka bertanya-tanya, untuk gajah yang besar dan kekuatan yang besar ini, adalah mudah dia melepaskan diri daripada tali. Adalah mudah melepaskan diri dari patok yang hanya sebuah kayu. Tapi kenapa gajah ini diam saja? Maka ditanyalah kepada pawangnya. Lalu pawangnya bercerita, ketika gajah ini kecil, maka dia diikat dengan sebuah rantai dan dipatok dengan suatu besi. Dan gajah yang kecil ini berusaha memberontak. Dia memberontak, dia ingin melepaskan dirinya. Tapi semakin dia memberontak, kakinya tambah sakit. Kakinya terluka. Terus menerus dia mencoba membebaskan diri dan dia gagal. Sampai satu titik dia mulai mengambil keputusan. Mulai dia mengambil kesimpulan. Bahwa dia tidak mungkin bisa melepaskan diri kalau kakinya diikat. Saat itulah dia mulai diam. Saat itulah dia mulai tidak memberontak. Dan pola pikir ini terbawa sampai dia besar. Walaupun dia sudah besar dan dia punya kekuatan berlipat kali, dia tetap punya pola pikir bahwa dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tali yang mengikat kakinya. Karena itu, walaupun diikat hanya dengan seutas tali yang tipis dan dipatok dengan kayu saja, gajah tetap tidak mau melepaskan diri. Karena pola pikirnya, dia tidak mungkin bisa berhasil. Seringkali pola pikir kita demikian terhadap diri kita. Bahwa kita tidak mungkin berhasil. Kita orang bodoh, kita orang yang lemah. Makanya kita tidak pernah menerima janji Tuhan. Tapi saya mengajak saudara hari ini, mari kita rubah pola pikir kita. Kita punya pola pikir yang positif terhadap diri kita. Bahwa kita ada ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan punya rancangan yang luar biasa terhadap diri kita. Kalau goncangan-goncangan yang kita alami hari-hari ini juga, Tuhan tetap turut campur tangan. Saudara bisa lihat sebuah kisah di dalam Markus tentang di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang. Yesus ikut dengan murid-muridnya. Tapi di tengah jalan terjadi gelombang, terjadi badai. Saudara bisa lihat di Markus 4 ayat 38. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Di tengah perjalanan itulah, murid-muridnya berusaha menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan perahu mereka. Tapi dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka akan binasa. Murid-murid lupa akan perkataan Tuhan. Padahal di ayat ke-35, firman Tuhan berkata demikian, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus tidak berkata, marilah kita tenggelam di tengah danau. Marilah kita mati bersama-sama di tengah danau, karena akan terjadi gelombang dan kita binasa semua. Tidak, yang Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya ada satu rancangan Tuhan, rencana Tuhan bahwa bersama murid-muridnya mereka akan sampai ke seberang. Masalah terjadi gelombang, masalah terjadi badai itu tidak akan menjadi masalah bagi Yesus. Karena Yesus akan melewatinya bersama murid-muridnya sehingga bisa sampai ke seberang. Tapi karena pola pikir yang negatif, mereka hanya melihat masalah-masalah yang ada sehingga mereka mulai menyimpulkan kita akan binasa. Maka mereka berteriak-teriak, Tuhan tolong, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini yang jadi masalah. Maka Yesus menegur mereka di Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pola pikir negatif itu membuat akhirnya
murid-muridnya ketakutan. Pola pikir negatif itulah membuat akhirnya murid-muridnya merasa mereka akan binasa. Bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke seberang. Padahal Tuhan sudah berfirman dan tidak mungkin gagal. Maka ketika Yesus dibangunkan, Yesus hanya menghardik badai dan badai itu pun tenang. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, kau harus punya pikiran positif tentang dirimu. Goncangan-goncangan boleh terjadi, tetap kita punya pikiran yang positif. Bahwa Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Tuhan masih bisa melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Satu kali ada seseorang yang terdampar di sebuah pulau. Karena kapal yang ditumpanginya itu tenggelam. Ketika dia sampai di pulau tersebut, dia pelajari dan dia mencari adakah seseorang yang tinggal di pulau tersebut. Ternyata pulau itu sunyi. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Lalu dia pun mulai mendirikan satu pondok-pondokan dari daun-daunan, dari ranting-ranting yang ada supaya dia bisa beristirahat. Dia tinggal di sana dan dia mencoba cari makanan di pulau tersebut. Setiap hari dia akan di pantai, dia berusaha untuk menarik perhatian kapal-kapal yang lewat. Seringkali ketika ada kapal yang lewat, dia teriak-teriak, dia minta pertolongan, tapi kapal itu tidak mendengar. Sampai satu saat, ketika dia mencari makanan, ternyata pondokan dia terbakar. Dia lari, dia melihat bahwa pondok-pondokan yang dia buat itu habis terbakar dengan api. Dan dia mulai menjadi marah. Dia berkata, saya tidak punya harapan lagi. Saya pasti binasa, saya pasti mati di sini. Saya sudah selamat di pulau ini, tapi toh tempat tinggal saya pun akhirnya hancur oleh api. Dan saya pasti tidak punya harapan lagi. Dan dia bahkan marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Lalu dia mulai pergi ke pantai. Tapi ketika dia sampai ke pantai, dia melihat sebuah kapal mendekat ke pulau tersebut. Lalu makin mendekat. Lalu ada orang turun, mulai menyelamatkan dia. Dia merasa bersyukur, dia sangat berterima kasih kepada kapten kapal, bahwa kapten kapal bisa datang untuk menyelamatkan dia. Hanya dia bertanya, Pak, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa saya ada di pulau tersebut? Padahal setiap hari saya lihat kapal lewat dan saya berteriak, tidak ada seorang pun yang mendengar. Lalu kapten itu katakan, saya tidak tahu engkau ada di sana. Saya tidak tahu di pulau itu ada manusia atau tidak. Tapi yang saya heran, ada satu api yang besar dan juga asapnya membumbung tinggi. Itu yang menarik perhatian kami. Sehingga kami coba mampir ke pulau tersebut untuk melihat ada apa di sana. Dan ternyata ada engkau di sana. Disitulah orang ini baru mengerti bahwa Tuhanlah izinkan bahwa pondoknya terbakar. Supaya asapnya membumbung tinggi. Itulah yang menarik perhatian kapal yang lewat. Sehingga dia bisa diselamatkan. Saudara, seharusnya pemuda ini tetap berpikir positif di tengah-tengah permasalahan. Sama saat ini juga kita. Mungkin Anda sedang mengalami goncangan-goncangan. Milikilah level yang lebih tinggi lagi. Level yang baru dalam pola pikir. Selalu berpikir positif tentang diri kita. Kita pasti selamat. Kita pasti dipulihkan. Kita pasti berkemenangan. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua, pola pikir positif tentang segala sesuatu adalah mungkin di dalam Yesus. Kita harus punya pola pikir yang selalu berpikir di dalam Yesus segala sesuatu adalah mungkin. Lukas 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu kali malaikat datang ke rumah Maria. Dan malaikat berbicara pada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Yesus. Dan Maria pun berkata, bagaimana mungkin karena dia belum menikah. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan atau hamil. Lalu malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Saudara, pola pikir inilah yang harus kita miliki. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin di dalam Yesus Kristus. Bagi dunia berkata itu tidak mungkin. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, itu segala sesuatu mungkin. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Waktu Anda menemukan masalah, waktu Anda menemukan goncangan, Anda harus berkata, dalam nama Yesus, aku pasti berkemenangan. Dalam nama Yesus, pasti ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, aku kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bisa dilepaskan oleh ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Yesus, hubungan keluargaku dapat dipulihkan. Dalam nama Yesus, keluargaku bisa diselamatkan, dipulihkan. Anda bisa berkata banyak hal. Dalam nama Yesus, usahaku pasti berhasil. Dalam nama Yesus, aku pasti naik jabatan. Dalam nama Yesus, aku tidak akan kekurangan suatu apapun. Biar itu menjadi pola pikir kita. Bahwa di dalam Yesus segala sesuatu adalah mungkin. Walaupun di mata kita, keadaan sepertinya tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang harus kita rubah pola pikir kita. Dari mana supaya kita punya pola pikir yang positif demikian? Mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dengar baik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir kita itulah yang menentukan tindakan-tindakan kita. Dan tindakan kita menentukan masa depan kita. Kalau yang kita baca senantiasa sesuatu yang positif, maka pola pikir kita menjadi positif. Tindakan kita akan menjadi positif. Kita punya masa depan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Karena itu di hari-hari ini kita harus banyak membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu akan mengubah pola pikir kita. Sehingga kita punya pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Pola pikir yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kita punya tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan menerima semua janji-janji Tuhan. Mulai kita memfilterkan semua apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau kita hanya banyak mendengar berita-berita negatif, hal-hal yang menakutkan, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan akhirnya juga mempengaruhi perbuatan kita atau tindakan kita. Dan kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Karena itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau punya pola pikir yang baik dan kita akan mengalami kehidupan yang baik. Atau kita punya pola pikir yang negatif, kita mengalami kehidupan yang tidak baik. Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah kita. Karena saya mengajak saudara semua, marilah kita punya pola pikir bahwa segala sesuatu mungkin di dalam Yesus Kristus. Dan itu bisa terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Dan kita punya keyakinan akan firman Tuhan. Dan kita akan berjalan bersama Tuhan. Saya percaya di tahun 2021 keadaan tidak menjadi lebih baik. Tapi saya percaya orang yang di dalam Tuhan, Tuhan menyertai, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Jadi orang yang di dalam Yesus Kristus memasuki 2021 itu akan menjadi lebih baik daripada 2020. Karena dia masuk dengan pola pikir yang benar. Dia masuk dengan firman yang ada dalam hati pikirannya. Dia mendasari semua tindakannya dengan firman Tuhan. Maka dia akan menerima janji-janji Tuhan. Saya mengajak saudara semua. Marilah kita punya level yang baru dari pola pikir kita. Pola pikir yang positif tentang diri kita. Pola pikir positif bahwa segala sesuatu ada mungkin di dalam Yesus Kristus. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah. Ada di sebuah daerah, di sana ada seorang kakek sedang menceritakan sebuah legenda
kepada cucu-cucunya. Lalu kakeknya katakan, ada sebuah kisah bahwa setiap diri manusia itu ada binatang yang hitam dan binatang yang putih. Anggaplah itu seperti anjing. Ada anjing yang hitam dan anjing yang putih. Anjing yang hitam di dalam hidupmu akan mempengaruhi engkau dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak baik. Tapi anjing putih yang di dalam hatimu itu akan membawa engkau melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Karena itu setiap manusia terjadi pertempuran antara yang hitam dan yang putih. Lalu dia kasih tahu kepada cucunya, kamu tahu bagaimana supaya kamu senantiasa hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya yang putih ini bisa mengalahkan yang hitam. Maka cucunya berpikir dan dia katakan, saya nggak tahu kek. Bagaimana caranya supaya anjing putih itu bisa mengalahkan anjing yang hitam. Sehingga aku bisa punya perilaku yang baik. Sang kakek tersenyum dan kakeknya katakan, caranya gampang. Jangan pernah beri makan kepada anjing hitammu, tapi kau beri makan pada anjing putihmu. Ketika engkau memberikan makan pada anjing putih, maka anjing putih akan semakin kuat. Tapi anjing hitam yang tidak diberi makan, makin lama makin lemah dan akan mati. Jadi berikanlah makanan yang baik pada anjing yang putih. Saudara, itu sebuah kisah legenda yang diceritakan orang itu terhadap cucunya. Tapi saudara juga harus tahu, hidup kita ini, iman kita, pola pikir ini adalah medan pertempuran kita. Apa yang kita makan, apa yang kita lihat, kita dengar untuk pola pikir kita, itu menentukan tindakan kita. Kalau kita mengizinkan perkataan-perkataan positif, firman Tuhan, itu ada dalam hati pikiran kita, maka tindakan kita pun positif. Sehingga apa yang kita pikirkan itu yang kita terima. Tapi jika engkau memberikan pikiranmu dimakan oleh berita-berita negatif, kau beri makan dengan berita-berita yang menakutkan, itu akan menghancurkan pola pikirmu. Dan itu membuat engkau punya perilaku tidak baik. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita terima. Karena itu putuskan hari ini bahwa kita hanya akan mendengar firman Tuhan. Kita akan banyak merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan mendengar berita-berita yang positif saja. Kata-kata yang membangun iman saja. Tapi semua berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang negatif, kita tidak mau dengar. Supaya kita punya pola pikir yang benar. Pola pikir positif tentang diri kita. Pola pikir positif bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat saudara semua, Jemaat GB Margonda, biarlah kita punya level yang baru dari pola pikir kita. Pola pikir yang benar tentang diri kita. Pola pikir bahwa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya ketika kita memasuki tahun yang baru 2021 akan lebih baik daripada 2020. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu. Menyatakan firman hati pikiran kami semua. Biar kami punya pola pikir yang benar. Di level yang baru ini, kami punya pola pikir yang positif tentang diri kami. Kami punya pola pikir positif bahwa segala sesuatu mungkin di dalam Engkau. Sebab tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Karena Tuhan ajar kami untuk hari-hari banyak membaca firman Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Dan mendengar berita-berita yang positif. Kata-kata yang membangun. Kami tidak mau mendengar berita yang negatif. Atau kata-kata yang menghancurkan iman kami. Supaya kami punya pola pikir yang benar. Dan itu yang akan kami terima.
Kami percaya ya Tuhan, jemaat-Mu GB Margonda ada jemaat berkemenangan. Jemaat yang menggenapi rencana Tuhan. Jemaat yang akan memasuki tahun 2021 dan tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Dan jemaat-Mu GB Margonda akan menggenapi rencana-Mu. Semua rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini minggu kedua, karena itu saya juga akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Desember ini. Di depan ini ada daftar-daftar nama saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Jika ada nama saudara tidak ada di sana, hubungi call center supaya kami bisa memasuki data yang baru dalam data kami. Sehingga di kemudian hari nama Anda ada dalam daftar yang berulang tahun. Mari kita angkat tangan buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Desember ini. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat GB Margonda yang berulang tahun di bulan Desember ini. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, profesi mereka buat berhasil di dalam nama Yesus. Dan apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Mereka jadi kepala bukan ekor, mereka naik bunganya turun. Dan kami berdoa ya Tuhan, semua rencana-Mu itu sempurna terjadi. Mereka umur panjang sampai masa tua Engkau tetap menggendong dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara semua yang berulang tahun di bulan Desember ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom orang tua hebat, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya dalam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepada orang tua hebat yang masih setia mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah online. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Juru Selamat kita ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Untuk menyambut kedatangannya, Sekolah Minggu GB Margonda akan merayakan ibadah Natal secara online yang akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 pada pukul 3 sore melalui channel YouTube GBI Margonda Depok. Selain itu, kami akan mengadakan aktivitas tambahan melalui Zoom yang akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 pada pukul 4 sore. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk menjadi perhatian orang tua hebat sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, orang tua hebat diharapkan untuk memastikan anak-anaknya sudah mandi dan makan sebelum ibadah dimulai. Yang kedua, memastikan anak-anak sudah berpakaian rapi pada saat beribadah. Yang ketiga, berdoa sebelum ibadah dimulai agar anak-anak dapat sungguh-sungguh beribadah dan dapat merasakan hadirat Tuhan. Yang keempat, orang tua hebat diharapkan untuk dapat mendampingi anak-anaknya selama beribadah. Yang kelima, memastikan anak-anak tidak makan dan bermain pada saat beribadah. Ibadah Natal Sekolah Minggu GBI Margonda akan disertai dengan malam kudus. Orang tua hebat diharapkan dapat menyiapkan lilin, namun jika tidak ada, orang tua hebat dapat menggunakan flashlight pada handphone. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, orang tua hebat dapat langsung menghubungi kakak-kakak Sekolah Minggu. Kami tunggu ya kehadirannya di ibadah Natal Sekolah Minggu GBI Margonda. Tuhan Yesus memberkati.